Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga, yang tentunya wajib kita percayai dan kita yakini dengan sepenuh hati. Terdapat hikmah besar yang bisa kita dapat apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya, hikmahnya diantaranya keimanan kita kepada Allah SWT akan bertambah dan kita akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab. Kataba yaktubu kitabatan, yang artinya tulisan. Arti kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Dalam sejarah, firman Allah SWT ditulis dengan dua bentuk, berupa suhuf dan mushaf. Keduanya berasal dari akar kalimat yang sama, yaitu sahafa atau menulis. Apa itu suhuf? Suhuf adalah bentuk tunggal sahifah, berarti sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kulit, kertas, papirius, dan media lainnya. Selanjutnya mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah bentuk jamaknya dari masahif, yang berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dikumpulkan menjadi satu seperti dua sampul dalam satu isi. Kemudian, iman kepada kitab Allah itu artinya apa sih? Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Juga menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk, hak dan batil, halal dan haram. Dalil beriman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wa kitabihi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Apa perbedaannya? Ada dua perbedaan. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Suhuf berjumlah 100 dengan rincian sebagai berikut. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syekh alaihi salam. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan 10 suhuf lagi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Total menjadi 100 suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Adanya suhuf itu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
yang artinya sesungguhnya ini semua benar-benar terdapat di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Kemudian yang selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sih kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Apa saja? Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi tentang syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi pokok dari kitab Taurat adalah 10 firman Allah bagi bangsa Israel. Apa saja 10 firman Allah tadi? Yang pertama, mewajibkan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, larangan menyembah berhala. Kemudian, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Selanjutnya, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian, berbuat zina. Selanjutnya, mencuri. Selanjutnya, menjadi saksi palsu. Kemudian yang ke-9, mengambil hak orang lain. Yang terakhir, kitab Taurat juga berisi tentang sejarah-sejarah nabi terdahulu hingga Nabi Musa dan kumpulan-kumpulan hukum. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Berisi mazmur atau puji-pujian kepada Allah dalam bahasa Kipti. Kitab ini tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat-nasihat. Dalil adanya kitab Zabur adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fadalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa ataina Dauda Zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ditulis dalam bahasa Suryani. Dalil adanya kitab Injil adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul injila fihi huda wan nur. Yang artinya, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian kitab yang terakhir diturunkan adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan kumpulan firman yang diberikan oleh Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan dalam membentuk ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu. Secara umum berisi tentang beberapa hal pokok berikut. Di antaranya ketauhidan kepada Allah atau akidah. Kemudian tata cara beribadah atau fikih. Kemudian budi pekerti kehidupan sehari-hari atau akhlak. Kemudian tuntunan kehidupan, ilmu pengetahuan, kabar gembira bagi orang yang beriman, dan peringatan bagi kafir, kewajiban berdakwah dan membela agama atau berjihad. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama qatmil, yaitu hanya membaca. Kemudian yang kedua tartil, membaca dan memahami. Yang ketiga hafiz. Apa itu? Membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Ada beberapa manfaat dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi, manfaat, dan hikmah beriman kepada kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Kemudian yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup jadi akan lebih tertata. Yang kelima, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Yang keenam, akan mendapat syariat atau pertolongan di akhirat kelak. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah SWT. Berperilaku yang dapat mencerminkan kalau kita beriman kepada Allah, kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Quran, seperti memakan daging babi dan minum arak. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran atau tadarus setelah melaksanakan sholat wajib atau saat waktu luang. Yang keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir, mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci. Meletakkan di tempat yang tinggi dan suci, tidak meletakkan sesuatu di atasnya, dan tidak menginjak dan mendudukinya. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Ibu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.